Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 19 Januari 2025. Januari merupakan awal tahun dan benar-benar mengingatkan kita tentang tahun yang lalu, di mana segala kegiatan dan urusan di kala itu cukup membangun dan menolong kita menuju ke tahun 2025. Dan di Januari ini kita akan mempersiapkan diri semuanya untuk menyongsong semua yang harus kita hadapi di tahun 2025 ini. Seperti yang sudah beta jelaskan tentang pengumuman Perang Soekarno terhadap teritorial integritas negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 5 Januari 1955 di Jakarta, dan sekaligus merupakan pengumuman perang yang kedua setelah yang pertama pada tanggal 15 Oktober 1945 di Jakarta. Kemudian ada sedikit informasi keliru yang sengaja disampaikan, bahwa informasi yang beta sampaikan itu menurut pandangan akademi. Saya tidak tahu siapa itu akademi siapa, tidak memenuhi konsep akademis. Oleh karena tidak termasuk dalam konsensus akademis. Mereka lupa bahwa apa yang beta bicarakan ini adalah beta dapat dari fakta hukum dan sejarah yang sudah disembunyikan dan dimanipulasikan oleh para akademis sendiri di Jakarta. Para akademis Jakarta yang berbicara mengenai Indonesia, alias RI dan NKRI, itu adalah bukti bahwa mereka sedang memanipulasi fakta hukum dan sejarah sehubungan dengan Indonesia. Jadi, apa artinya kita berbicara mengenai konsensus akademis untuk menjamin semua pembicaraanku ini, kalau semua itu sudah dimanipulasikan oleh para akademis sendiri? Ya, berbicara mengenai Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari pemalsuan atau manipulasi atau penipuan konsep akademis menyangkut sejarah. Ya, jadi kalau berbicara tentang Indonesia alias RI dan NKRI, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu sudah tergolong dalam pemutarbalikan fakta hukum dan sejarah sehubungan dengan konsensus akademis. Dan karena itu akademis harus berubah. Dan karena itu akademis harus kembali kepada standar akademisnya bila berbicara mengenai Indonesia. Bahwa dari mana datangnya Indonesia itu, dan apakah sesungguhnya itu Indonesia itu, dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan. Akademisi tidak ada satupun yang dapat memberikan penjelasan tentang hal ini. Lalu bagaimana mau berbicara mengenai konsensus akademis, sejarah, menyangkut sejarah? Ya, untuk itu beta memintakan kepada para ahli-ahli hukum dan sejarah di seluruh Indonesia, ya, teristimewa di Jakarta, jago-jago tuh mana? Yang kalau berbicara mengenai sejarah, cerita katanya begini, ceritanya begitu, dengar sendiri cerita mereka. Beta saya mau campur dengan mereka punya bicara. Kalau
Itu yang dikatakan oleh Profesor Ansar Gonggong, katanya kalau cerita tentang sejarah itu harus begini, harus begitu. Dengar sendiri apa ceritanya. Dan apakah benar ceritanya? 90% ceritanya tentang sejarah Indonesia salah semuanya. Ya. Apalagi kalau itu menyangkut RI dan NKRI, apalagi kalau itu menyangkut proklamasi. Konsep akademis di Jakarta, di Indonesia, di Jakarta. Kalau itu menyangkut Indonesia, maka konsep akademisnya dianggap 0,0 atau ngaur. Jadi itu penuh dengan penipuan dan kebohongan. Ya. Sejarah Indonesia yang dimasukkan dalam konsensus akademis yang digunakan sebagai materi untuk mengajarkan kepada rakyat di sekolah-sekolah tentang sejarah, itu bohong semuanya, tipu semuanya, palsu semuanya, tidak benar semuanya. Ya. Pemalsuan fakta hukum dan sejarah. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta ingin menghimbau kepada semua yang menamakan dirinya akademis. Ya. Testimoni yang berkecimpung di bidang sejarah. Ingatlah dan sadarlah bahwa berbicara mengenai Indonesia, berbicara mengenai penipuan dan kebohongan, serta pemutarbalikan fakta hukum dan sejarah. Tidak ada satu orang di antara akademisi di Indonesia yang berbicara tentang sejarah benar. Tidak ada. Selama 74-75 tahun ini, tidak ada satu pun yang benar. Apalagi kalau itu berbicara mengenai RI dan NKRI. Itu bukti dari penipuan, manipulasi. Ya. Nah, sekarang kalau sudah sampai begini, sudah mau bicara apa tentang Indonesia? Beta sudah berusaha untuk berbicara tentang Indonesia, sehingga para ahli sejarah hukum bisa muncul dan memperdebatkannya menyangkut kebenarannya. Tapi kalau sudah mulai mencoba membicarakan tentang konsensus akademisi, ini kalian semua ini penipu, pembohong sejarah. Sangat-sangat menyesal, sangat-sangat menyesal karena memalukan. Kalau Anda adalah seorang akademisi dan ingin membela Indonesia, dan kalau Indonesia itu adalah RI dan NKRI, maka akademisimu kacau balau. Tingkat akademisimu kacau balau. Dan apalagi kalau membilangnya bahwa termasuk dalam konsensus akademisi untuk mencapai standar sejarah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Itu tipu semuanya, itu bohong semua. Segala bentuk kata dan cerita yang kalian buat dalam sejarah Indonesia itu tipu semuanya, bohong semuanya. Dan hampir 90% fakta hukum dan sejarah yang kalian buat semata-mata hanyalah Jawa. 90% dari fakta hukum dan sejarah tentang Indonesia itu, bahkan lebih dari itu, adalah Jawa. Di luar itu tidak ada sejarah Indonesia. Tipu semuanya. Ya. Berbicara mengenai Indonesia, maka pertama-tama kalian harus tahu bahwa apa itu Indonesia, dan dari mana katanya Indonesia itu, dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan. Itu dulu harus kalian jelaskan. Selama ini tidak ada satu orang yang tahu memberikan penjelasan tentang hal itu. Tidak ada satu pun. Antum sembarang saja Indonesia. Ya. Akhirnya semua anak didik berkembang dalam sejarah fiktif, berkembang dengan sejarah-sejarah manipulasi, penipuan dari orang-orang yang tidak tahu sejarah. Dr. El Batara Hutagalung bukan ahli sejarah. Pada mulanya beta mendengar dia punya cerita sedikit, beta kira dia hebat. Tapi setelah itu
bohong semuanya. Ya, pada saat dia memintakan supaya kalau bisa pemerintah Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945, di situ beta buktikan, beta dapat melihat bahwa ini orang tidak benar, tidak tahu sejarah, tidak berani berbicara kebenaran. Ya. 74 tahun termasuk 75 tahun semua terlibat dalam penipuan sejarah. Sejarah tipu-tipu, sejarah bohong-bohong. Tidak objektif dalam pembuktian sejarah. Tipu dan bohong semuanya. Setelah itu cuma menuduh RMS bahwa RMS memberontak. Kapan ini RMS memberontak? Indonesia telah dibubarkan pada tanggal 15 Februari 1950. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Februari, Maret, April. Baru bulan April, tanggal 25 April, 3 bulan setelah itu baru proklamasi Republik Maluku Selatan dikumandangkan. Jadi bukan kita memberontak terhadap Indonesia atau kita ingin memerdekakan dari Indonesia, tidak. Indonesia sudah tidak ada, Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah tidak ada di atas muka bumi ini, tidak ada sama sekali, habis dibubarkan oleh Soekarno. Soekarno sudah membubarkan Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. 3 bulan kemudian, Dewan Maluku Selatan, sesuai dengan pernyataannya tertanggal 11 Maret 1947, maka diproklamirkannya nyalakanlah teritorial integritas Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950, karena Indonesia sudah tiada. Indonesia sudah dibubarkan. Jadi bukan karena Indonesia RMS proklamasi itu karena tidak setuju dengan proklamasi Indonesia, karena tidak setuju dengan, itu omong kosong semua omongannya. Proklamasi RMS tidak ada hubungan dengan tidak setuju dengan 17 Agustus. Proklamasi Republik Maluku Selatan tidak ada hubungan dengan pemerintah Indonesia, tidak ada hubungannya. Proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan oleh karena Indonesia sudah tidak ada, sudah dibubarkan oleh Soekarno. Segalanya sudah dibubarkan. Soekarno telah membubarkan Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 dan konstituante dan pemerintahnya semua dibubarkan. Jadi proklamasi RMS tidak ada hubungannya dengan Indonesia, tidak ada hubungannya dengan pemerintah Indonesia, tidak ada hubungannya dengan undang-undang Indonesia, tidak ada hubungannya dengan apapun. Semuanya sudah dibubarkan. Ya. Indonesia sudah bubar. Lalu mau bikin apa sekarang? Mau bicara apa sekarang? Mau bicara akademi apa sekarang? Mau bicara konsensus akademi, institut, menyangkut sejarah Indonesia. Indonesia apa? Menjadi seorang intelek di Indonesia yang kalau ingin berhadapan dengan beta, pikirlah sebaik-baiknya. Jangan hantam kromo. Anda akan terjerumus dalam penipuan dan kepalsuan berbangsa dan bernegara. Republik Maluku Selatan, pemerintah dan Dewan Maluku Selatan, semua orang dalam Republik Maluku Selatan tidak ada punya hubungannya dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Untuk itu kalau ada yang mengatakan bahwa RMS itu pemberontak atau Saudara Werinusa itu ingin mau menjadi seorang individu dalam RMS, itu kata-kata bodoh, kata-kata orang tidak bersekolah. Menggunakan istilah-istilah tinggi supaya didengar seakan-akan orang pintar. Tapi persis kata itu keluar mulut membuktikan kau orang paling bodoh, ngawur. Makanya beta bilang, ambil kesempatan, lalu mari berdiskusi dengan beta sama-sama. Ya, mana itu gelar-gelar profesor ahli hukum dan sejarah, mana? Jangan kasih orang ngaruh-ngaruh datang di beta, jangan. Nanti beta tendang dia. Kalau ngaruh datang di beta, langsung beta tendang. Tunjukkan bahwa kau itu profesor, doktor, ahli hukum dan sejarah. Tunjukkan, baru bisa ngomong dengan beta. Tapi kalau ngaruh-ngaruh jangan, apalagi kalau kita bilang kata RMS pemberontak, menentang pemerintah. Itu kau punya otak di mana? Kau sekolah di mana? Kau belajar di mana? Kau belajar sejarah di mana?
Kau tahu sejarah dari mana? Ilan jalan terus berbicara tentang konsensus akademis. Ini manusia otak ngaur, tipu rakyat. Ya, 74 tahun menjelang 75 tahun kalian sudah tipu rakyat dengan istilah-istilah bohong dari Jawa dan Jakarta. Nah sekarang waktunya beta sudah bilang berulang kali, mana itu kalian yang katanya ahli-ahli sejarah, ahli hukum? Mana itu Batar Hutagalung? Mana itu Ansar Gonggong? Mana itu Mahfud MD? Mana? Mana itu Hikmahanto? Mana? Tunjuk, berani bicara di mata rakyat. Mari kita lihat. Tapi jangan bicara belakang-belakang, kata itu apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu tidak, itu pendapat pribadi, itu tidak termasuk dalam konsensus akademisi. Omong kosong kalian semuanya, tipu rakyat, tidak berani berhadapan dengan saya, beta. Ya. Lalu omong sembarangan di belakang untuk menutupi kebodohan dan kesalahan yang kurang ajarmu. Ya. Katanya seorang profesor, doktor, ahli di bidang hukum dan sejarah. Ya. Beta sudah bicara ini kebenaran. Kalau kau tidak tahu lalu mulai putar kata sebarang. Bagaimana berbicara mengenai konsensus akademisi tentang Indonesia? Sementara Indonesia ini sudah dibubarkan. Lalu bicara sejarah apa tentang Indonesia? Indonesia mana yang kalian maksudkan dan mempunyai sejarah? Untuk berhadapan dengan beta membicara Indonesia, pertama-tama harus memberitahukan bahwa apa itu Indonesia dan dari mana katanya Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan. Coba jelaskan itu dahulu. Jangan datang omong kosong yang bilang konsensus akademis, ya, institut dan segala macam. Apa-apaan ini? Itu konsep penipuan rakyat. Ya, itu tipu, itu bohong. Indonesia sendiri tidak ada kau baru bicara mengenai konsensus akademisi. Segala yang ada dalam Indonesia, segala yang disebut dengan Indonesia itu palsu semuanya, tipu semuanya, bohong semuanya. Jangan sombong. Segalanya harus dibuktikan, semuanya harus dibuktikan dan semuanya sudah terbongkar. Dan tidak bisa lagi ditutupi, tidak bisa. Ini kebenaran. Untuk itu beta sudah bilang, jangan coba-coba menentang kebenaran. Ya, penipuan dan kebohongan kalian itu biar laju seperti kilat, seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Sahatapi, akan dikalahkan juga oleh kebenaran. Sudah hilang jalan mendatang bicara mengenai akademisi, institusi, apa-apaan ini? Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Dan segala apa saja berhubungan Indonesia itu palsu semuanya. No. Konsensus akademisi palsu atau tidak? Institut palsu atau tidak? Segala apa saja, UI ke UO ke, general ke, presiden ke, semuanya tipu, palsu, bohong semuanya. Menteri-menteri di bidang hukum, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, apalagi kejaksaan, itu penipu semuanya, pembohong semuanya. Terlibat dalam kepalsuan berbangsa dan bernegara. Lalu mau ukur ini kata-kata ini dengan ilmu apa? Mau ukur beta pun kata-kata sekarang ini dengan ilmu apa? Semua penipu dan pembohong. Segala yang menyangkut Indonesia ini itu penipu dan pembohong semuanya. Tidak punya dasar. Dasar saya tidak ada bicara dasar akademis. Akademis bagaimana? Ini beta bicara biasa. Tapi kalau nanti berhadapan dengan kalian dan kalian punya ilmu akademis, nanti kalian lihat dan kalian dengar sendiri apa yang keluar dari mulutku. Ya. Nanti lihat beta gonggong kamu orang semua. Ini kamu orang punya kebodohan dan penipuan
ya, kesombongan, sudah tipu, sudah bodoh, sudah sombong, mau bikin bodoh ketong lagi. Itu kan kurang ajar. Akui bahwa Indonesia itu negara salah. Makanya beta sudah bilang, ya, Indonesia itu konsep sejuta kesalahan, kejahatan. Indonesia itu konsep sejuta kejahatan. Mana itu akademisnya? Mana? Coba rumuskan ini dalam sistem akademis kalian. Ya. Jangan omong kosong. Untuk itu, untuk memudahkan kalian punya akademis itu dalam apa yang beta katakan tentang Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan, beta sudah bilang beta bikinkan dalam 7 bahagia kecil supaya memudahkan. 1. Proklamasi. Proklamasi Soekarno-Hatta pada tanggal 16-17 Agustus 1945 itu palsu, ilegal, unconstitutional, serta tidak sah. Ilegal. Tidak sah, ilegal. Karena Soekarno tidak pernah membuat referendum kepada bangsa-bangsa yang berada di bawah jajahan pemerintah Hindia Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa negaranya atau tidak. B. Soekarno tidak pernah dan Hatta tidak pernah mendapatkan mandat dari rakyat bangsa Indonesia atau salah satu badan representatif yang mewakili bangsa Indonesia memberikan mandat kepada Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu kan kurang ajar. Seenak ngomong seenak proklamasi saja. Dari mana? Akibatnya 7 orang mendesak, 7 penculik mendesak Soekarno memproklamirkan kemerdekaan mereka pada tanggal 16 Agustus 1945 di Jakarta. No, apa jadi? Ini kebenaran. Apakah ini termasuk dalam konsep akademis? Salah kalian sendiri. Ya, jangan salahkan beta. Sudah begitu bilang kata itu pendapat sendiri. Itu kan kurang ajar, bodoh. Ya. Apa yang beta bicarain pendapat beta? Proklamasi itu apa pendapat beta? 2. Penyerahan kemerdekaan. Ya. Penyerahan kemerdekaan pada tanggal 27 Desember 49 oleh pemerintah kerajaan Belanda yang disaksikan oleh UNSI itu sah dan tidak bisa lagi dicabut. Sesuai dengan rancangan Piagam Perjanjian Kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Nah, negara itu berbentuk Negara Federasi Republik Indonesia yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. Sekarang sudah berapa puluh daerah otonomi yang dibuat oleh Indonesia yang negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Berbicara mengenai Indonesia di luar negara Federasi Republik Indonesia berarti negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan, dan segala bentuk hukumnya palsu semuanya. Ya. Dia bikin berapa banyak daerah otonomi, provinsi dia bikin sekarang. Di mana sukanya? Nah, di mana itu konsep akademisi? Proklamasinya sudah tidak betul, tapi dengan pertolongan Tuhan, Belanda sudah membuat begitu rupa sampai mendapat 9 peringatan penting internasional mencapai Indonesia merdeka pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, dan Jakarta. Jadi kemerdekaan Indonesia alias kemerdekaan negara Federasi Republik Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan Soekarno atau Hatta, tidak ada. Itu berdasarkan 9 peringatan penting internasional. Apakah ini termasuk dalam akademi konsep akademisi atau tidak? Omong kosong semuanya. Yang ketiga, likuidasi. Ya. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Beta simpulkan dalam 7 hal penting yang memudahkan. Ya. Yang ketiga, likuidasi. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia ada di mana lagi? Pada Indonesia waktu Indonesia dibubarkan, habis Indonesia, Dewan Maluku Selatan dan rakyat memproklamirkan teritorial integritas sebagai negara merdeka dan berdaulat di kawasan Pasifik. Itu sah. Dan tidak bisa dibilang dibantah, tidak bisa dibilang bersalah. Atas dasar apa dibilang bersalah? Indonesia tidak ada kok. Mau Indonesia mana? Lain dari Indonesia Negara Federasi Republik Indonesia itu palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Jadi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap
Presiden Republik Indonesia dan rakyatnya benar-benar adalah kriminal internasional dan harus digugat ke pengadilan internasional untuk dipertanggungjawabkan. Pemerintah Indonesia benar-benar adalah pemerintah kriminal internasional sampai dengan hari ini kalau menggunakan RI dan NKRI sebagai negaranya. Ya, pemerintah kriminal. 4. Dekret Soekarno. Apa maksud dekret Soekarno itu? Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah dibubarkan pada tanggal 5 Juli 1999 dia keluarkan dekret. Ya. Dia keluarkan dekret, dia bilang apa? Kembali kepada negara proklamasi. Di mana itu akademisi? Kalian punya otak di mana berbicara mengenai ini soal? Ini kronologi sistematis. Ya. Bilang katanya itu pendapat sendiri, omong kosong. Untung tidak ada kau ngomong yang saya cuma hanya dengar melalui video. Coba kau punya muka keluar lalu bicara saya begini, kan rame. Ingat, kalau baru bicara dengan beta, mesti bergelar profesor, doktor, ahli hukum dan sejarah. Kalau tidak, jangan coba-coba datang ngomongin beta. Beta tendang lari jauh-jauh. 5. Petisi. Petisi membuktikan bahwa Indonesia tidak ada. Indonesia tidak ada. Indonesia tidak ada. Mau bicara apa sekarang? Tipu daya bohong. 6. Pancasila. Mati kau. Lihat. Sekarang menemui satu bahan yang luar biasa yang duduk pada nomor 6, dan itulah Pancasila. Segala apa saja yang berhubungan dengan Indonesia alias RI dan itu semuanya salah. Semuanya salah, semuanya salah. Jadi mau berbicara dengan akademisi, memalukan diri sendiri. Ya. Yang keenam, Pancasila. Belum diuraikan. Pancasila terdiri dari 5 hal penting, yaitu 1. Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Coba jelaskan. 2. Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Tahu atau tidak? Beta sudah bilang akan, beta sudah tulis akan. Nah, kalau kamu orang tidak tahu, tidak mengerti, tanya. Jam somber kamu orang pun akademisi, terlaku tuh, bohong semuanya. Ya. Jadi kalau 9 perjanjian penting internasional diabaikan, maka terjerumuslah kalian semua ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan konstitusional serta skandal kelautan. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Itu 5 hal penting mengenai Pancasila. Ya, 5 hal penting mengenai Pancasila. 3. Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. 3 dimensi itu artinya diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno, ya, dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno, dan 3 dipalsukan dengan sebutan RI dan NKRI. RI dan NKRI. Lalu 4, petisi. Dan kelima, tidak ada keadilan selain dari tuduhan-tuduhan palsu yang hanya untuk kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Itu Pancasila. Ya. Dari 7 fakta yang mencoba memberikan penjelasan tentang Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Dan yang ketujuh ialah penyalahgunaan hukum
atau aturan dan resolusi PBB. Ya kan? Yang ketujuh, penyalahgunaan hukum dan aturan atau resolusi PBB. Tipu bohong semuanya. Untuk itu, beta mencoba mengcounter pengertian kalian tentang menolak, membilang bahwa apa yang disampaikan Anies Baswedan itu tidak terdapat pada konsensus akademisi, tidak termasuk dalam institusi sejarah dan begitu segala. Omong kosong kalian, mukamu penipu, mukamu pembohong. Jangan bicara belakang. Beta sudah bilang, menghadapi muka dan muka nanti ketemu loko. Supaya rakyat dengar semuanya. Segala bentuk sejarah di Indonesia itu palsu semuanya. Segala bentuk sejarah di Indonesia apabila itu berbicara mengenai RI negeri, itu semua palsu. Ya. Pemerintah Indonesia mesti bubarkan itu semua sejarah. Sejarah tipu daya semuanya tuh. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Dr. Batara R. Hutagalung. Itu double, itu penipu semua tuh. Ya. Dia penipu, itu orang dia penipu. Pada mulanya beta kira dia pintar, dia jujur, ternyata dia penipu. Dia cerita sejarah ngomong kosong, tipu semuanya. Tidak ada satu sejarah di Indonesia itu bisa benar kalau itu menyangkut RI dan NKRI. Karena itu negara sudah dibubarkan, itu negara palsu. Ya, itu negara palsu, negara ilegal. Untuk itu, beta mengingatkan kepada Anda sekalian, berhati-hatilah dalam membela Indonesia. Karena apapun alasannya, Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan. Ya, dari beta, Bung Anies Baswedan, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.